Saya masuk ke kamar mandi yang ada loker kita. Di situ ada perempuan tak pakai pensil, tapi gue cari-cari pensil kirain jatuh atau di mana. Totonya ada di buinya itu berbentuk Apa tuh? tapak kaki. Kembali di Gulita TV. Gua Angga, hari ini gue bersama narasumber kita. Panjim, biasa dikenal sama anak-anak tongkrongan Subang. Nah, lagi sibuk apa nih, Bang? Paling sibuknya lagi filter panggilan buat berangkat belayar lagi. Oh iya, iya. Iya. Ya, gue denger dari kawan-kawan juga kan lu mau nyeritain sesuatu di sini nih. Bisa dimulai ceritanya? Boleh. Jadi mungkin di tahun akhir 2019 gue join di perusahaan A. Iya. Nah, di situ gue join tanggal 20 Desember, kurang lebih di dekat-dekat mau tahun baru ya. Iya. Nah, di situ gue join, kondisinya posisi kapal itu lagi downman itu pengurangan kru. Jadi yang ada itu cuman ya seadanya doang, cuman buat maintenance saja, cuman buat perawatan. Jadi nanti suatu saat kita berangkat project, kita udah tahu apa nih yang mau diperbaikin, apa yang mau disiapin untuk berangkat gitu, untuk operasi. Kebetulan kapal gue yang pertama ini dia kapal RDSV. Dia ROV Diving Support Vessel. Nah, kerjanya itu untuk maintenance platform, rig atau segala macam lah yang aktivitasnya offshore di tengah laut. Gue join ke situ, di situ cuman ada kapten, kembos atau di atasnya koki ya. Karena akomodasi kapal gue itu bisa sampai 80 orang. Jadi cabinnya itu mungkin kisaran di angka 30 sampai hampir 40 kamar lah. Gede juga ya. Nah, lumayan gede untuk kapalnya sendiri. Jadi ada kembos. Nah, terus yang ketiganya ada EBI. EBI itu kalau di darat itu mungkin kayak office boy ya. Terus ada oiler 1, mereka cuman ada 4 orang. Datang gua jadi berlima. Tapi ternyata setelah gue di situ, kapten pulang. Kapten lu cabut nih? Kapten pulang dan kita kedatangan second officer. Karena memang mungkin terlalu mahal ya untuk gaji kapten untuk jaga. Kita datang second officer, dia nge-reschedule gua untuk bantuin EBI yang satunya untuk maintenance kapal, perbaikan segala macem, ngecat yang paling utama biar kita semuanya bisa make kapal itu sesuai lah, bisa nggak ada hambatan gitu. Dan ditambah lagi karena mungkin pas second officer itu datang, dia ngelihat data-data kru belum lengkap nih, belum didata karena kaptennya nggak sempat, mungkin pas gua datang kapten udah pulang. Akhirnya gue dipanggil untuk nyerahin dokumen. Setelah didata, ternyata dia baru tahu kalau gue punya sertifikat untuk perwira. Nah, akhirnya gue ditawarin ditawarin, lu mau nggak untuk belajar jadi second mate, karena lu basicnya pasti mau ke sana kan, arahnya mau untuk jadi perwira. Dia ngasih kesempatan buat itu tuh. Ngasih kesempatan untuk belajar. Cerita mistisnya itu mungkin karena tanggung jawab gue nanti yang akan datang itu dijaganya itu jam 12 sampai jam 6. Karena kita cuma ada officer itu cuma 2, chief officer sama second officer. Jaganya cuma dibagi mungkin kisaran dini hari. Jadi gue waktu itu kebetulan banget berjalan kerja udah kisaran 1 atau 2 bulan. Gue cleaning seperti biasa. Cleaningnya itu ya keliling lah dari bridge. Kita punya ada 5 deck. Yang paling bawah dulu, dari paling bawah itu ada mess room, hospital, pokoknya semua kebutuhan kru yang paling utama di situ lah ya, tempat kumpulnya kita. Ada fire station, ada locker, ada laundry room,
masukin di situ semua. Dan yang di atasnya itu udah kamar akomodasi. Nah, Beda lantai itu ya? Beda lantai. Oke. Beda lantai. Di situ ada akomodasi dan ada apa ya? Kayak gym station gitu. Gym station sama locker, store untuk perlengkapan kapal dari tali atau apapun itu. Dan di atasnya lagi ada lantai untuk library. Tapi semua lantai itu pasti ada akomodasi, kamar-kamar semua. Nah, di atasnya lagi baru ada kita. Ada gua, Hebi yang Filipin, oiler. Nah, di atasnya lagi baru kamarnya perwira. Ada third engineer, ada second officer. Di atasnya lagi baru kita ketemu dengan bris atau ruang kemudi. Dan gue biasanya itu cleaning, balik lagi ke cleaning itu jam mungkin kisaran jam 12 atau jam 2 pagi gitu. Karena nyesuaiin sama pola lu ya? Sama pola tidur gue menyesuaikan. Dari situ gue kebangun tuh. Biasa memang gue kebangun jam segituan. Terus? Kapal itu bener-bener kosong dan orang tuh jarang banget untuk lalu lalang gitu ya. Dan di satu sisi juga kita semua rambutnya cepat, paling gondrong-gondrongnya ya mungkin ya sama juga sih dibilangnya cepat juga. Paling gondrong 2-3 cm paling ya? 3 cm paling 5 cm lah paling panjang, paling gondrong tuh. Nah, saya cleaning di situ, gue ketemu tuh rambut di deck tempat biasa nge-gym. Rambut gimana tuh? Rambut aja, rambut kayak jatuh gitu, kayak rambut namanya patah gitu, kayak rambut rontok gitu. Nah itu cuma satu doang. Bisa lu panjangnya? Panjangnya waduh panjang banget, kayaknya itu sih rambut cewek, udah bisa dibilang rambut cewek sih. Soalnya panjang banget. Terus? Kalau cowok sih kayaknya jarang gitu. Ada pun cowok, positif thinkingnya sih gitu. Mungkin ini cowok, kru India, karena kru India itu gondrong-gondrong, tapi mereka suka diikat kan, kepalanya itu suka dililit. Masih positif thinking. Masih positif thinkingnya di situ. Oh mungkin namanya AC running terus, dia keluar dari sela-sela yang tadinya nyangkut, dia keluar. Gue sapu, tapi sambil nyapu itu ketemu terus. Tapi makin banyak tuh, makin banyak rambutnya tuh. Makin misalnya yang pertama tadinya 1 helai, makin kesana 2 helai, 3 helai, terus. Nah tiba-tiba numpuknya ada di depan satu kamar yang bentuknya tusuk sate dari lorong itu. Itu jarak dari penemuan rambut pertama ke kamar yang lu bilang tusuk sate itu berapa meter? Kurang lebih 20 meter karena emang kapalnya lumayan gede juga. Nah, gue ketemu di situ. Pas gue lihat, wih numpuk banget ya di sini. Akhirnya ya udah sapu lah. Cuma masih berusaha positive thinking. Padahal gue tahu kalau di situ kayaknya kemarin gue sapu nggak ada apa-apa gitu, nggak mungkin gitu kan. Orang tiba-tiba iseng dan gue mau nyapu itu pun harus ngelewatin dulu. Masa gue jalan kagak ada, tapi tau-tau pas gue sapu ada, kan itu agak mistik juga ya. Terus? Dan di tiap kamar akomodasi itu semua pintunya anti api. Maksudnya untuk menjaga api itu tetap berada di dalam ruangan itu atau biar nggak menyebar lah, ada sekat-sekatnya. Nah, misalnya ini pintu. Di pintu ini ada kayak lantai besi. Kayak lantai memang sekat untuk fire door itu. Di besi itu bentuknya mungkin kayak aluminium gitu ya. Nah, pas gue lagi nyapu di situ, tahu-tahu namanya kita nyapu pasti nunduk dong, nggak mungkin kita nengok ke atas atau ke kanan kiri. Gue lagi nyapu, tahu-tahu ngembun si aluminium ini, muncul kayak embun gitu. Anjir. Terus? Tapi embunnya itu berbentuk apa tuh? tapak kaki. Nah itu yang gue bingung tuh, bentuk tapak kaki dan jempolnya mengarah ke gua, jari-jari kakinya dia. Otomatis kita lagi berhadapan-hadapan nih. Terus? Wah di situ baru mulai parno tuh, udah panik seada-adanya. Akhirnya gue tinggal. Itu yang lu lihat tapak kaki itu ukuran tapak kakinya normal gitu nggak sih?
mungkin normal sih, bisa dikategorikan normal Telapak karena kaki emang manusia gitu. luas juga sih dia punya aluminium plat itu agak luas. Jadi wah gokil juga sih ngadep ke gua yang kira-kira mungkin size 44 atau 45 gitu ya, kaki-kaki bule kali ya, gede sih dia kakinya, dan itu menghadap ke gue panik seadanya, akhirnya gue cabut. Dan gue cabut dari situ, gue nggak tidur di kamar gue, tapi gue ngedobrak kamar oiler gue dobrak, gue tidur di situ. Paginya baru dia nanya, "Wih, lu ngapain lu tidur sini?" "Nggak apa-apa, gue pengen di sini aja." Dan kita kru itu sama-sama rupanya nggak ada yang cerita, bro, nggak ada yang cerita satu sama lain kalau mengalami kejadian-kejadian kayak gitu Di tempat yang sama? di kapal tersebut gitu. Enggak, bukan, maksudnya di tempat yang sama lu ngeliat telapak kaki. Beda-beda. Oh. Nah, singkat cerita lagi, gue kira ngambil alat bersih-bersih gue itu yang gue tinggalin itu. Akhirnya gue sapu lagi, gue lanjutin, dan di serokan itu atau dimanapun itu, di tempat sampah atau biasa gue buang habis nyapu itu, nggak ada rambut itu, hilang semua. Dan kapal itu emang keadaan bersih lagi, normal. Nah udah kayak begitu, oiler gue ini dia hobinya nonton, kayak streaming, dia download dulu, baru dia nonton di komputer di engine room. Nah di engine room itu gue ikut serta ke situ, ikut masuk ke situ untuk tugas yang second officer kasih ke gue, yaitu ngecek apar, alat pemadam kebakaran, fire extinguisher, atau mungkin hose, fire hose atau segala macam, atau enggak immersion suit, life jacket, segala macam yang ada di situ, alat keselamatan. Tapi kalau boleh tahu itu kapal buatan tahun berapa ya? Enggak tua sih, masih tergolong muda karena dia masih kisaran 2015, masih baru banget. Baru ya? Baru banget. Lumayan sih, company-nya juga lumayan bagus. Jadi dia emang nggak mau kapal lama karena nggak bakalan dapat charter atau nggak bakal disewa gitu. Karena yang menyewa pun menuntut kapal baru gitu. Karena mereka kalau udah dapat kapal baru, kontrak langsung dipanjangin 10 tahun ke 15 tahun. Jadi jobnya di situ-situ aja. Kebetulan kapal gue jobnya di Malaysia, dan gue waktu itu lagi di Singapura, base gue di Singapura. Nah, gue waktu keliling di engine room memang ngerasa ada yang aneh sih, kayak orang sering lewat atau gimana, cuman nggak ekstrim, nggak kayak ditampakin atau diganggu. Singkat cerita, kita waktu istirahat makan siang, ini udah deket-deket mau pulang nih, setelah ada COVID tuh di sana tuh 2020 bulan Februari itu udah lockdown. Kita di situ posisi bulan April, gue pulang tuh bulan Mei. Nah di bulan April itu si oiler gue ini naik pas waktu makan siang, dia marah-marah ke gue karena lo kalau masuk itu pintu biasain tutup, kata dia. Pintu tutup, maksudnya gimana? Ya lu masuk engine room, engine control room itu tutup lagi dong, kan berisik suara mesin begini. Lu kok ngomong ngelantur sih, kata gue. Apaan sih? Gue aja kerja di sini loh. Kita lagi ada barang, ada datang ganti-ganti oksigen, ganti CO2, tabung CO2 atau apapun itu. Gue dari tadi di sini nggak ada turun-turun ke bawah. Lalu bukannya tadi ngecek tuh pagi, keliling tuh pagi, gue roncek itu untuk cek apar apa segala macem. Terus kenapa? Oh enggak, dia diem dari situ. Janggal tuh. Gue nanya nggak dijawab, kenapa nih? Akhirnya tiba waktunya kita pulang. Pas kita pulang itu akhirnya gue baru nanya lagi, gue inget tuh, bro, gimana sih bro yang waktu itu lu marah-marah ke gue? Yang mana tuh? Yang pintu, masalah pintu. Iya bro, itu gue baru nggak juga pas lu bilang udah di atas. Itu kan pintu otomatis ketutup, dia ada power backdoornya untuk menutup. Semua pintu ada power backdoor buat sekat api itu lah. Jadi nggak mungkin orang ninggalin pintu kebuka gitu, tapi ini ketahan, kebuka, nggak ada apa-apa, sama dia didorong ketutup. Oh gitu. Kalau gue akhirnya cerita lah yang masalah nyapu itu.
Waduh, gue kira kru lama doang katanya yang ngalamin, ternyata lu juga kena bro katanya. Emang parah sih kapal itu. Kenapa parahnya? Iya, sering diganggu kita untuk aktivitas tuh ada aja. Kayak misalnya barang-barang habis kita pakai, kalau orang mesin mungkin biasanya kunci ya, kunci apa lagi bongkar apa. Kenapa tuh? Nah, biasa kita kalau kerja lagi nggak pakai, kita taruh samping dulu Iya. dong. Kita ngapain, ngencangin kah atau apa, lagi ngeplot, baru kita pakai lagi, hilang. Itu hilang, barang itu hilang, kunci itu nggak tahu kemana. Padahal nggak ada yang megang tuh. Tapi nanti suatu saat ketemu, tapi di tempat yang nggak sesuai. Jauh gitu ya? Jauh dari situ. Terus, kayak misalnya tiba-tiba ada di jendela, terus? ada di mana gitu, ada di sela-sela atau di mana, wah nggak jelas deh. Itu paling sering tuh kita punya masalah itu sih memang. Oh iya, gue ngalamin juga sih bang. Gue cuma naro pensil, tapi alhamdulillahnya balik lagi. Gue karena update peta gitu kan. Gue update peta pakai pensil, tapi gue cari-cari pensil kirain jatuh atau di mana, totonya ada di meja kemudi. Ada, wah jauh banget dong meja kemudi apa konsol bridge itu sama meja peta kan lumayan jauh, kok bisa di situ gitu. Pindahnya agak jauh lah, memang sering diisengin kayak gitu. Nah setelah di bulan Julinya gue join lagi, tapi bukan di company A, tapi gue di company B. Nah, untuk yang di kapal 2 ini karena posisi company-nya seberangan sama company A yang sebelumnya itu, jadi gue dulunya ngeliat dong seberangan gimana? Bener-bener kita satu kali, satu sungai. Ini company gue, ini company yang baru, yang kedua. Yang kan papasan gitu? Papasan depan-depanan. Nah di company yang kedua ini agak aneh sih ya pertama join itu, karena kita bisa lihat lah perkembangan suatu company itu kayak gimana gitu. Di saat gue di company yang pertama itu, dia punya kapal itu cuma 3 kapal besar. Kapal besar itu maksudnya itu sejenis yang kayak di atas 2000 gross tonnage-nya ya, di atas 2000-an atau di atas bahkan 5000 gitu. Dia cuma ada 3, yang 2 di Malaysia, satunya di Singapura. Dan dia punya tugboat itu 3 juga. Nah, setelah gue join ke sana, company ini jarang ada jobnya, karena lebih banyak jobnya di company gue yang sebelumnya. Tapi pas gue keadaannya datang ke sana, ternyata dia udah punya tuh total nambah 11 kapal kurang lebih. Dalam kurun waktu satu tahun kurang lah ya. Karena gue join di kapal pertama tuh Desember 2019, gue join di situ Juli 2020. Itu kan nggak nyampe setahun. Nambah 11 armada nih. 11 armada, termasuk yang kecil-kecilnya. Terus? Dan namanya kita komunikasi terus sama orang kantor, jadi kita tahu mereka belinya cash. Jarang loh. Untuk perkapalan tuh biasanya mereka kredit dan bayarnya dari biaya sewa, dari charternya itu sendiri, baru mereka bisa nyicil tiap bulannya. Dan ini mereka cash. Oke. Dan di company kedua ini gue kebetulan udah jadi officer, udah jadi second officer. Udah jadi perwira lo ya? Udah jadi perwira di situ. Pas gue join di situ, awalnya nggak ada cerita-cerita mistik sih. Biasa aja kita jalanin biasa aja gitu. Cuman ada suatu ketika pas deket-deket akhir tahun, itu udah mulai muncul tuh mistik-mistik. Yang pertama banget ngalamin itu kapten gue dia mau kencing. Kita posisi malam mingguan lagi barbecue di deck, kita bakar-bakaran, ngobrol apa dengan lain-lain kapal, kru-kru kapal yang lain, karena kita masih satu base, jadi semua main ke situ. Kita bikin acara, karena posisi covid kita nggak bisa keluar, kita nggak ada landing pass, kita nggak dikasih izin, mungkin karena mahal kali ya biayanya. Nah, jadi kita nggak diizinin untuk keluar, kita bikin acara sendiri untuk ngilangin bosen lah. Karena biasa kita kalau udah ketemu base itu kan biasanya turun, jalan-jalan, seenggaknya nongkrong lah di luar. Tapi di situ kita nggak kemana-mana. Akhirnya pas jam 10 malam itu kita udah selesai makan, udah mungkin lagi asik-asik
ngobrol aja gitu. Kapten gue masuk, dia mau kencing. Setelah itu pas keluar mukanya merah banget tuh. Kenapa tuh? Muka udah merah, keringet jagung. Wih, kenapa tuh? Dikirain sakit. Kip istirahat aja, kayaknya udah capek nih. Enggak katanya, bangsat. Wah, kenapa nih? Waduh, kenapa nih bang? Kenapa nih Kip? Saya masuk ke kamar mandi yang ada loker kita. Di situ ada perempuan berdiri. Katanya. Hah? Perempuan berdiri. Terus saya antara panik sama takut itu jadi satu. Saya teriak sekencang-kencangnya, keluar kamu. Karena saya pikir di situ barang ini nggak bagus kalau ada di sini. Kebetulan saya kapten ya saya usir. Jadi bukan karena dia punya ilmu gitu. Terus enggak, itu kapten lo ngeliat dia lagi berdiri tuh bisa jelasin nggak sih dia berdirinya lagi ngapain? Gitu? Dia berdirinya cuman di depan pintu kamar mandi. Yang dimana kita masuknya itu ngelewatin loker dulu, loker kita untuk nyimpen wear pack untuk apa, untuk persiapan kerja. Dia berdiri di depan kamar mandinya. Harusnya kita mentok itu belok kanan itu ketemu kamar mandinya, tapi dia berdiri di depan pintu kamar mandi. Kayak dijagain gitu, tapi setelah diteriakin katanya hilang begitu aja, memudar gitu aja hilang. Itu kejadian pertama. Setelah itu kejadiannya itu baru chief engineer gua yang ngalamin. Posisinya dia lagi benerin suatu pipa di akomodasi situ, di jalan itu, lorong-lorong situ, koridor. Pas gue lewat aja jalan biasa. Udah gue lewat, dia ngamuk. Woi, pakai mata kalau jalan. Hah? Kenapa sih? Nggak jadi deh katanya. Kok gitu? Apaan nih ya kan? Ada yang janggal dong. Apa nih? Kenapa nih? Akhirnya kita omongin setelah sore, setelah maghrib kita ngumpul. Biasa memang ngumpul kayak gitu ada yang mungkin ada yang telepon keluarga, ada yang cuma iseng ngerokok atau sambil main game, ada yang karaoke juga. Di situ dia ngomong, Ken, maaf ya katanya. Maaf kenapa Cip? Iya tadi saya teriak-teriak kamu. Iya itu kenapa sih Cip? Saya nggak ngerasa ada salah apa-apa atau nyenggol Cip loh. Iya kepala saya digeplak katanya. Ah? Masa sih? Iya digeplak kencang sekali, tapi kalau saya lihat kamu udah jauh katanya dari saya, makanya saya nggak jadi marahin kamu. Loh, kok gitu? Nggak tahu saya nengok kanan kiri nggak ada orang lagi, cuman kamu doang, makanya saya teriak ke kamu. Tapi saya pikir lagi, jauh loh, kamu udah ada 2 meteran dari saya, tapi kenapa baru kerasa sakit gitu, baru kencang banget loh, itu bukan kayak dia dikeplak di bagian belakang berarti? Geplak paling bagian belakang kanan, posisi gue udah di kirinya dia, udah jalan 2 meteran. Nah dia posisi digeplak di sebelah kanan, di belakang, tapi dia rasa bukan digeplak pakai telapak tangan, tapi lebih kayak ke jari sih, kayak tulang-tulang, kayak dituk gitu. Karena memang dia ngerasa, memang ngedenger sih, kan kita kedengeran kan kalau kepala kebentur tuh pasti ada suara gitu kan, tek gitu. Aduh kenapa ya kapal ini? Gak tahu dah. Tapi itu setelah dia dipukul gitu, ada gangguan lagi nggak sih, kayak berpengaruh ke kesehatannya dia? Nggak ada. Kita alhamdulillah di situ sehat semua, nggak ada gangguan apa-apa. Baru lanjut lagi ke 3. Kejadian ketiga itu Ebi gua. Bang dimakan dulu. Oh iya, boleh minum aja deh. Oke. Seru banget soalnya. Parah. Gokil sih kapalnya. Terus bang? Singkat cerita ke Ebi gue yang ketiga, dia itu biasa suka nge-gym di, kita punya barang-barang spare gitu di store depan, di atasnya rumah jangkar. Di situ dia nge-gym tapi sambil live streaming Facebook. Nah, terus? Biasa lah, mungkin dia sambil nge-gym itu kan sambil ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya. Nah, gue ikutan nge-gym tuh di situ. Karena dia ajak dia kan, ayo lo kan join lah katanya. Biar ada otot sedikit lah katanya. Iya, buat daya tarik barangkali buka lockdown nih. Kita bisa turun, badan udah bagus nih. Yes. Oke.
Gue main lah berdua di situ. Nah sebenarnya itu posisinya gue baca tuh komennya, cuman dia nggak baca karena komennya langsung beruntut bersusun gitu kan. Di situ ada yang komen, "Hai bang, abang dari mana?" kata dia, kata kawan-kawannya itulah. "Oh saya dari Jakarta bang, salam kenal bang untuk orang-orang Palopo." Kru kita kebetulan Indonesia semua. Nah di situ ada tuh yang komen, "Boleh juga ya bang kapalnya ada kru ceweknya," katanya. Hah? Nengok, waduh, gua botak di belakang cepat. Siapa nih? Cewek ya kan? Cewek ini pasti gondrong nih kata gua. Panjang ya rambutnya? Iya panjang tuh. Ngapain tuh? Komen, dia komen. Iya, dia komen tapi lu balas dengan omongan. Iya, gua balas dengan omongan. Cuman gua ngomong agak bisik-bisik juga, agak mungkin nggak kedengeran ya karena ada suara generator atau suara AC gitu kan. Si kawan ini dia lagi nge-gym agak jauhan dari kamera, jadi nggak terlalu fokus sama suara gue. Setelah gue tahu itu, gue cabut. Yes. Papasan sama kapten. Udah Jim, udah Kep, lanjut lah. Oh iya, yaudah mandilah katanya. Siap-siap mau maghrib katanya. Oh iya. Kebetulan kita sering ngadain jamaah di kapal sebelah. Jadi kalau sholat jamaah di kapal sebelah. Kapal sebelah itu, jadi di situ posisinya kapal kita nganggur semua bro. Gokil. Paham. Itu perusahaan gokil pokoknya. Dia semua kapal nganggur, tapi krunya lengkap. Beda sama yang perusahaan sebelumnya. Mereka kan downman tuh, kru dikurang-kurangin, yang jabatan terlalu tinggi dipulangin, diganti sama yang lebih bawah, yang penting bisa handle aja gitu untuk keadaan kapal kosong ini. Kalau itu enggak, mereka dikasih full set. Padahal nongkrong semua, gue nongkrong di situ 6 bulan, sampai Januari, dari Juli itu. Kayak nggak takut duit habis ya? Kayak duit itu nggak habis tuh. Singkat cerita, gue selesai mandi, gue mau ngerokok nih, keluar, mau turun, kapten gue keluar juga. Tuh Ben kayak olahraganya sebentar gitu. Ya sebentar dong, gue cuma mandi doang loh, mandi terus mau ngerokok ke bawah, mau pindah ke kapal sebelah buat sholat jamaah. Terus si kapten gue sebentar banget, dia nggak cerita tuh, nggak ngomong apa-apa. Udahlah gue ngerokok tuh akhirnya di Mendek yang tempat biasa kita berberkiwan itu. Di situ Ewi gue keluar sambil telepon rupanya sama orang tuanya. Akhirnya yang tadinya telepon voice call diganti ke video call. "Ibu ini, mama ini nggak percaya, saya tak ada perempuan di sini, saya tak ada nakal-nakal di sini," katanya. Waduh, kenapa nih anak ini? Akhirnya dia ngasih HP ke gue. "Ini saya punya perwira, tanya aja dia." "Ya bu, kenapa bu?" "Saya mamanya anak ini," katanya. "Iya kenapa bu?" Anak saya itu nakal," katanya, "suka bawa-bawa perempuan, tidak jelas," katanya. "Dia itu suka main perempuan." Lah emang kenapa bu? Kok begitu? "Iya jangan sampai dia bawa-bawa perempuan ke atas kapal." Memang nggak ada bu, di sini memang nggak ada perempuan, dan kebetulan kalau perempuan itu dia memang orang kantor yang nggak ke kapal, nggak ada urusannya ke kapal. Yang ada urusan ke kapal itu semua laki-laki, nggak ada perempuan. Nah baru dia tanya dong, "Gimana nih bu, maksudnya perempuan di mana?" "Itu di sana, di tempat tadi dia olahraga, ada perempuan," katanya, "lagi beres-beres di belakang dia." Beres-beres? Iya. Akhirnya kita ke situ lagi dong, tapi kita lewat atas karena ada manhole-nya. Kalau misalnya kita lihat bawah itu nggak dapat sinyal, agak susah lah. Akhirnya manhole itu dibuka lagi, masuk, kita kasih lihat view-nya, nggak ada bu. "Di mana bu?" "Beres-beres di sini." Dia tunjuk di dekat itu tuh, dekat kardus yang ada tali-talinya. "Oh, oke. Di sini bu." "Iya, nggak ada bu."
Saya juga habis dari sini soalnya nggak ada perempuan kita di sini. Masih nggak percaya juga. Akhirnya mau nggak mau, gue keluarin itu crew list, data kru kita, kapal kita, keluarin di situ, jebret. Ini Bu keterangannya, nama-namanya siapa aja, dan ini semua laki-laki, male semua. Kalau ada F itu female, itu perempuan berarti. Kita nggak ada loh. Kita dijelasin gak sih sama si ibunya ini itu perawakan perempuannya kayak gimana? Nah, dia bilang perawakan perempuannya itu kepotong karena memang kepotong frame dari layar si streamingnya ini. Terus? Cuman yang jelas dia ngambil apa, naruh sesuatu, bolak-balik gitulah. Dia memang beberes, kayak kelihatannya kayak beberes. Dan setelah itu, oke ya. Terus ternyata ada third engineer gua. Ternyata dia kru lama di situ. Dan dia cerita dia punya guru, dia punya ilmu juga lah sih kayaknya. Soalnya dia hobinya melihara keris-keris begitu. Oh ya. Dia suka apa ya namanya itu ya, barang-barang antik kayak gitu yang ada isinya atau segala macam, nggak paham juga sih gua. Nah, cuman dia cerita dulu kondisi company ini nggak kayak begini gitu. Maksudnya ya nggak kayak begini, nggak kayak sekarang. Kita tuh gaji aja sampai dipotong, nggak kayak sekarang. Sekarang tuh lu kesini nawar gaji nggak? Enggak. Oh enggak. Soalnya kalau gue nawar, gue minta lebih tinggi dan mereka langsung iya. Biasanya enggak katanya. ACC langsung tuh ya? Iya, ACC langsung. Nah, biasanya tuh harusnya diperbandingkan dulu, baru mungkin di tengah kontrak itu ada potongan-potongan yang nggak jelas gitu, untuk meminimalisir budget kali ya. Tapi saya bingung aja kesini kok sekarang kondisinya begini ya. Kayaknya ada yang salah sih di sini. Terus, oh gitu, oke. Gue sih anggapnya ya udah cukup pendengar yang baik aja gitu ya, nggak usah. Lu nggak ada pikiran apa-apa? Gue nggak ada pikiran apa-apa tuh. Nah, tapi di satu sisi balik lagi pas waktu gua join ke situ, kita itu full crew berdelapan, kita berangkat 8 dari Jakarta berangkat ke Singapura, dan yang di kapal itu sudah ada 5 orang, kapten yang baru sama chief engineer yang baru, kapten yang lama dengan 2 EB, 1 oiler, berenam mereka. Ini yang kru lamanya berarti ada 4 orang. Kita datang 8 orang lagi, datang ke situ join, disambutlah sama mereka segala macam, dan kita balik lagi ke cerita yang horor tadi. Akhirnya salah satu dari EB ini ada yang curhat ke gua. Setelah kapten yang lama pulang, curhat tuh satu EB itu. Bang, sorry Ken. Kenapa ya kapal ini jadi aneh ya, jadi mistik katanya. Mistik gimana? Iya, saya sering diganggu katanya. Diganggunya? Masa sering sih, kayak kejadian jam berapa malam gitu, misalnya udah jam 1 malam, kita itu nggak ada yang jaga malam, karena jaga malam itu untuk kapal yang operasi. Itu rutinitasnya harus bergantian karena kapalnya harus standby kan. Kalau kita itu nggak ada, semua harian, karena kapal ini baru dibeli dan kita harus memperbarui semua data atau apapun itu, sampai nama-nama di lambungnya kah atau di depannya itu harus diinstal ulang. Kita sibuk di luar semua dan kerjanya itu harian, jadi artinya jam 8 mulai, jam 5 sore udah selesai. Nggak ada tuh yang keliling-keliling, dan di situ udah aman karena udah ada security yang mantau. Paling kita ngecek ya tali-tali aja setelah selesai kerja, kita roncek, kita keliling untuk ngecek tali apa kendor atau terlalu kenceng, kita atur lah, kita setel. Setelah itu udah semua acara bebas gitu, maksudnya istirahat gitu kan. Tapi anehnya itu setiap jam 1 atau jam 2 itu aktivitas tuh kayak yang berat banget gitu, kayak orang lari-lari, kayak mungkin prepare apa gitu, prepare latihan, kayak latihan-latihan, mungkin drill kebakaran kah atau apa. Itu tuh rame katanya, tapi kalau dibuka pintunya tiba-tiba sepi. Oh masa? Dan itu tuh
gangguan-gangguan seperti itu tuh dia bilang nggak sekali dua kali gitu, sering. Dan gue di situ masih menutupi apa yang gue alamin. Nah, gue mengalaminya itu karena gue baru perdana ya jadi perwira, mungkin gue butuh banyak informasi yang lebih lanjut lagi untuk belajar baca. Jadi gue tidur itu cuman bisa dikategorikan cuman 2 jam doang sih. Kisaran jam 9 sampai jam 12 itu gue udah aktivitas, dan aktivitas gue pun bukan di kisaran akomodasi atau kamar-kamar kru, tapi aktivitas gue di bris, di Anjungan. ruang kemudi ya, Anjungan. Di situ memang sih gue sering ngalamin kayaknya hal yang nggak mungkin sih. Itu keadaan Anjungan gue itu karpetnya itu karet semi silikon gitu, karena untuk menjaga bangku atau meja apapun itu biar nggak geser. Tapi sering banget ngedenger bangku tuh diseret. Cuma pendengaran, tapi dan untuk penglihatan kayak kita memang fokus nih ke suatu barang gitu. Misalnya kita lagi ngetik di komputer, tapi mata kita kan nggak semuanya fokus ke situ dong. Pasti ada yang ekor di sini ekor mata nih masih ada kanan kiri gitu. Itu sering banget untuk lalu lalang orang, kayak lalu lalang lewat. Bisa jelasin nggak tuh? Lu pasti kan kayak namanya lu ngelirik ya kan, ekor matanya tuh kayak wujudnya kayak gimana? Nah itu setiap gue ngeliat kayak gitu hilang, nggak pernah nemu. Tapi satu kejadian yang gue temu itu ketika gue bersihin toilet. Pas gue bersihin toilet, toilet ini kan mungkin udah bekerak kali ya, karena gue udah istilahnya gue malas juga turun ke kamar untuk buang air kecil atau apa. Akhirnya gue di situ aja untuk bersih atau kencing gitu. Jadi karena gue pengen nyaman, ngelihat toiletnya udah kotor ya gue sikat dong, gue bersihin. Terus? Setelah gue bersihin, gue sikat. Pas gue keluar dari toilet, dan kebetulan toilet gue itu menghadapnya searah sama kepala kapal, menghadap ke depan. Toilet itu ada di sebelah kirinya kemudi. Jadi ini kemudi, ini toilet, hadap ke depan dua-duanya. Terus? Pintunya itu kebukanya ke sini, ke arah kemudi. Jadi pas gue tutup pintu toiletnya, jegrek, disitulah gue baru ngeliat Apaan tuh? cewek coy, duduk di bangku kemudi. Posisi ceweknya tuh gimana? Posisi ceweknya bener-bener duduk ngadep ke kemudi, terus tangannya itu ya begini aja sih. Itu berarti posisi cewek perempuan itu atau ngebelakangin lo? Agak serong. Dia posisinya serong. Kayak mungkin lu duduk di sini, gue ada di belakang kirinya dia loh. Karena toiletnya memang ada di belakang kiri kemudi kan. Nah itu dia yang bikin gue kaget, yang bikin gue takut ya. Kakinya gerak. Waduh anjrit, asli dong. Tapi ini badan kecil banget. Perempuan itu kecil banget. Mungkin kalau kecilnya tuh kayak gimana? Kecil, kurus gitu. Enggak, pendek. Jadi kalau misalnya dia berdiri, gue posisinya duduk di situ. Kalau gue duduk segini, itu sandaran kepalanya itu ada hampir di leher gue, di leher sini. Tapi dia itu duduk, sandaran kepalanya itu ada di atas kepalanya dia. Jadi mungkin kisaran kalau dia berdiri, kisaran setangan gini lah, tingginya nggak nyampe 140 cm lah, 130 kan atau 140 cm gitu. Itu kecil banget sih. Wajahnya berarti nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan karena rambut memang ke depan semua. Anjir. Dan rambutnya itu tebal sekali sih. Dia posisi berarti begini? Posisi dia agak tegap karena dia kecil kan. Kepalanya nunduk tapi badannya itu ketutup sama rambutnya. Rapi banget sih. Rambutnya, sumpah sih kalau itu perempuan asli bagus sih rambutnya, bisa dipuji. Cuman horor juga kan. Terus setelah itu gue karena tahu third engineer gue punya ilmu gitu kan, gue nanya tuh ke dia, Bas, saya panggilan orang mesin kan Bas tuh, Bas,
saya ngalamin begini-begini, saya ceritain yang tadi malam tuh. Oh iya, memang saya punya guru juga udah ngabarin, katanya. Ngabarin gimana? Iya, dia nggak senang sama kamu. Lah, kok nggak senang, kenapa? Iya, dia kan suka tempatnya yang kotor, lembab, katanya. Oh, karena gua rupanya ngebersihin toiletnya dia gitu. Dan di satu sisi gue juga sering siul tuh. Gue udah diomelin sih, sering banget gue diomelin. Cuman gara-gara siul, gue seneng banget untuk siul-siul itu sambil kerja atau sambil jalan. Beberapa kru yang udah lama, istilahnya mungkin pengalaman udah jauh atau udah cerita-cerita, memang bukannya cerita, mungkin dia udah pernah ngalamin, dia nasihatin gue, mereka itu jangan siul, ini tuh ibaratnya rumah, lu jangan siul-siul kayak gitu, ngundang lu, katanya. Ngundang apaan? Maksudnya ya gue kayak gitu sih emang percaya ya, tapi bodo amat lah, nggak ngerugin gue gitu kan. Terus singkat cerita dari siul itu kayak orang-orang yang nasehatin lu kayak pernah nggak sih diganggu gitu, pernah nggak sih mereka cerita kalau gara-gara siul tuh mereka diapain gitu? Enggak, mereka nutup aja cerita-cerita kayak gitu. Dan singkat cerita untuk masalah itu gue tutup lah ya. Gue akhirnya keliling kapal yang biasa untuk cek-cek alat keselamatan atau apa. Itu ternyata alat keselamatan di kapal gue itu memang lengkap banget sampai ke ruang steering gear. Steering gear room itu tempatnya kontrolnya daun kemudi itu kita punya. Jadi gue ke situ untuk cek alat. Dan di situ memang rupanya gue yang dikerjain, disiulin. Waduh. Terus dipanggil begitu tuh. Gue kira oiler gue. Yuk bang, sini masuk joinan. Gue panggil gitu. Kok nggak nyaut? Gue lihat nggak ada. Dan kebetulan kita punya lorong itu kebagi dua tuh. Jadi kita bisa lewat kanan, bisa lewat kiri. Karena kita punya mesin dua. Jadi dimanfaatinnya itu ini buat asnya itu untuk propeller, tengahnya itu jadi diisi untuk tangki minyak. Jadi kita modelnya kesini baru nanti ketemu engine room, ngegabung sih, dia kayak boulevard gitu. Gue nengok kanan nggak ada orang, gue nengok kiri nggak ada orang, dan kalau lari pun itu nggak mungkin karena itu suaranya kita jalan aja. Nah itu suaranya udah kayak gitu tuh, suara besinya. Terus apalagi lari kan, kalau untuk ngumpet buru-buru ngerjain orang. Bener-bener kosong tuh di kosong. Gue solo karir gue di situ. Waduh, apalagi, aduh maaf numpang lagi kerja. Akhirnya gue ngucap tuh kayak begitu. Untuk setelah itu gue nggak berani tuh coy lewat balik yang gue datang pertama itu, karena itu memang sepi banget sih, orang lagi pada kerja di atas semua. Gue nggak ada orang di situ, maksudnya di situ udah nggak ada maintenance, orang mesin lagi kerja benar-benar di mungkin kisaran pompa kah, atau generator atau main engine kan di depan semua, di belakang steering udah beres. Akhirnya gue keluar lewat emergency exit karena gue saking takutnya nggak mau lewat situ lagi. Udah gue keluar lewat situ, gue tutup lagi cerita tuh. Ternyata banyak yang cerita-cerita mistik juga, tapi belum kebongkar. Mereka mendem buat dirinya sendiri aja. Mendem sendiri masing-masing. Singkat cerita, di akhir tahun 2020 kita maintenance habis-habisan. Maksudnya maintenance habis-habisan karena kita yakin project itu pasti ada di dalam waktu dekat. Karena udah 6 bulan nih, kita udah sering banget disurvey sama charter, tapi kayak ntar dulu deh, mungkin akhir tahun kali ya, untuk buku. Jadi di akhir tahun itu gue benerin antena radar sama teknisi dari orang darat. Gue naik ke antenanya itu mungkin kisaran tingginya itu 27 meter dari batas air laut. Tinggi, benar-benar tinggi di atas. Itu di mana tuh posisinya? Posisi antena di Monkey Island.
di tempatnya tiang-tiang itu. Nah di situ kan ada antena GPS, ECDIS, segala macam, radar, apa ARPA, GMDSS untuk radionya. Di situ gue benerin salah satu magnetron untuk errornya si radar kita punya ini, radar ARPA. Si alat ini biar spesifik untuk menunjukkan, untuk mendeteksi benda-benda di sekitaran kita. Gue benerin tuh itu. Tapi karena kita posisi di tiang paling atas, view itu lepas banget. Kita lepas banget untuk view itu, keliling kemana-mana tuh kelihatan semua. Dan di salah satu kapal itu ada yang lagi kerja, lagi narik-narik tali, mungkin lagi dirapikan atau gimana, gue nggak ngerti juga ya mereka lagi kerja apa. Tapi lain kapal nih. Tapi kita punya radio itu, radio channelnya itu untuk company ini satu channel itu aja, jadi kita bisa ngomong ke semua kapal. Singkat cerita, gue lagi di atas itu, gue negor kawan gue yang lain kapal ini. Bisa aja si bapak B ini, kata gue, bercanda mulu dia. Kata yang kapal lain, kenapa tuh? Iya, bercandanya kelewatan loh, yang lain pada kerja dia tiduran, gue bilang. Dia tiduran di dek kapal gitu. Yang lain lagi pada tarik-tarik tali. Udah tuh, toto pas gue udah ngomong begitu, nggak ada yang nyaut lagi. Mereka langsung manggil si ini, istilahnya kayak ngebangunin. Dan gue nggak fokus karena lagi kerja sama teknisi antena ini. Akhirnya gue lanjut kerja, setelah selesai gue turun, bersih-bersih, makan siang. Posisinya itu hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu jadi, apa ya, kerja itu setengah hari kalau Sabtu, di base itu setengah hari. Jadi nggak ada kerja yang benar-benar sampai sore gitu. Sabtu kerja setengah hari, Minggu libur. Di hari Sabtu itu, di pas banget akhir tahun itu ya, kisaran tanggal berapa ya, nggak tahu deh tanggal berapanya. Di bulan Desember itu akhirnya gue habis makan, niat nongkrong di kapal sebelah karena udah selesai dong kerja, udah santai. Gue tanya, mana sih Pak? Kata gue kan, Second, maaf ya tadi yang ngomong di radio Second ya, yang ngasih tahu ini ya, Pak bercanda. Oh iya, itu yang nanya tuh kru kapalnya yang temen gue itu yang gue tegur. Oh iya, emang saya kenapa tuh? Pak udah nggak ada. Hah? Mana dia jalan-jalan? Mana ada lockdown bisa jalan-jalan? Nggak ada. Kemana dia jalan kemana? Nggak Ken, mohon maaf sekali, udah meninggal. Wih, shock dong gue. Sehat loh, malamnya nongkrong loh bareng kita, nggak ada apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa gitu. Meninggal kenapa? Nggak tahu, kita nggak berani otopsi. Ini kapten juga takut juga, karena malam itu kan kita sempat ada minum-minum, takutnya terdeteksi alkoholnya gitu. Loh si orang nggak minum loh, memang nggak minum. Terus? Minum tapi cuman apa ya, cuman istilahnya untuk menghormatin doang gitu, karena ditawarin gitu kan. Dia nerima minum udah, abis itu dicabut. Dia tuh kabur-kaburan, tipikal orang yang apa ya, lempeng sih orangnya hidupnya, kayak sholat nggak pernah ninggalin, terus minum-minuman malah ngejauhin gitu. Terus? Tapi kalau emang nongkrong biasa dia ikut. Duh, emang orang baik ya, diambil duluan gitu ya. Singkat cerita, setelah itu mulai tuh pada buka omongan, terutama kru-kru yang lama ya, yang udah di situ. Itu meninggalnya ganjal katanya. Ganjil gimana? Ya ganjil aja, soalnya saya udah ngeliatin kan, ingat nggak Ken? Itu gue lagi ngobrol sama masinis 3 gue. Ingat nggak Ken? Yang saya cerita itu, cerita apa tuh? Iya di sini tuh ada yang nggak beres. Maksudnya, iya bisa dibilang sih ini kayak pesugihan. Oh iya, karena memang di sini udah 3 tahun berturut-turut meninggal terus di akhir tahun.
Oh iya, iya beneran. Dan dimulainya itu dari 2018. Itu meninggal terus di akhir tahun tuh kayak meninggalnya tuh penyebabnya apa, variatif gitu, beda-beda. Oh nggak ngerti, yang 2 pertama nggak ngerti. Yang terakhir doang, itu pun karena dari prediksi ya, bukan dari otopsi. Dari prediksi sih juga, maksudnya intinya jantung koroner dibilangnya. Nah, jadi mungkin yang lo lihat itu jenazahnya atau orang sih, beneran orang itu, bukan jenazah, tapi maksudnya nggak ada gejala apa-apa gitu. enggak, bukan waktu lo lihat waktu lo lagi manjat di antena itu yang lo lihat tuh jenazahnya atau? Oh, waktu lihat dari tiang itu ya, beneran orangnya rupanya. Dan mereka satu kapal, nggak ada yang tahu kalau itu dia udah tiduran di situ. Dan yang enggak malah gua ngelihat. Karena dia kayak lagi bercanda aja, main tali, dia goyang-goyang kanan kiri, pluk, jatuh tiduran celentang. Ternyata langsung meninggal tanpa gejala apa-apa gitu. Mungkin kalau ilmiahnya itu memang kalau jantung koroner itu pada saat aktivitas sih biasanya meninggalnya. Tapi Anjir, berarti di situ nyaksiin detik-detik terakhirnya dia ya? detik terakhirnya dia gue nyaksiin sih. Gue kira bercanda loh itu, ternyata asli beneran dicabut tuh nyawanya. Dan setelah itu akhirnya si third engineer ini ngomong lagi gue masalah itu. 3 tahun berturut-turut di kapal yang sama. Dulu waktu 2018 itu ceritanya itu chief engineer yang meninggal. Meninggalnya 1 minggu setelah pulang. Jadi meninggal posisi udah di rumah. Nah, kalau yang kedua 1 hari setelah pulang di rumah juga. Dan ini yang terakhir, apa yang maksudnya yang paling baru gitu ya. Ini meninggal di atas kapal. Lihat kan, awal tahun 2021 kapal di sini nggak ada semua. Maksudnya nggak ada, kerja semua. Itu bukan bohong, kejadian memang benar. Kerja semua kapal, di-charter semua. Nggak ada yang namanya di base itu nongkrong, nggak ada. Kecuali takbut-takbut yang memang nggak ada krunya ya. Itu takbut pun semua kerja, nggak ada di base. Yang tadinya tuh kita di situ ada 7 kapal gede, ada 6 takbut, 3 kapal gedenya lagi ada di Malaysia. Nongkrong semua coy, nggak ada yang kerja, nongkrong semua rata. Tapi pas waktu kejadian itu, setelah itu 2021 satu-satu berangkat. Oh, itu kayak minta tumbal nggak sih? Nah itu tuh, dari situ tuh akhirnya cerita lah si third engineer ini masalah tumbal. Inilah yang saya nggak mau Ken, kerja di sini di akhir tahun. Makanya yang muda-muda kayak kamu baru masuk, toto langsung keterima gitu aja tanpa kualifikasi yang lebih lanjut gitu. Harusnya kan ada interview Ken. Kita masuk ke sini biar kata kru lama interview loh katanya. Oh iya, kamu interview nggak? Nggak ada sih. Isi dokumen aja biasa gitu, langsung isi data udah selesai. Apa jangan-jangan lo mungkin dipersiapkan sebagai gue ngeri juga tuh kayak begitu. Waduh, agak ngeri juga kan. Terus balik lagi ke perusahaan yang pertama nih, ke company A ini. Karena dulu gue berseberangan sama company yang baru ini, yang B ini. Jadi kita ngeliat banget kan perkembangannya kayak gimana gitu. Dia cuma punya kapal tuh berapa biji doang gitu. Tapi setelah join, wah langsung banyak begitu kan. Oh memang bener juga sih setelah drastis. Iya drastis banget. Mungkin yang tumbal pertama nih ya, mungkin aja nih kemungkinan. Ini sih ngobrol kemungkinan ini sama third engineer gua. Mungkin tumbal yang pertama itu untuk menarik kerja gitu ya, pemikat. Tumbal kedua untuk beli kapal. Setelah beli kapal, modal habis kan. Dia mau lebih lagi, akhirnya tumbal ketiga untuk semua kapalnya kerja. Dan kejadiannya persis sih, bener kayak begitu. Wah gokil. Ditambah lagi sama kru-kru yang lama, akhirnya pada mulai buka omongan tuh.
Apa aja tuh? Mereka itu yang Ebi 2 orang ini kebetulan dia kru dari company yang sebelumnya yang kapalnya mau dibeli sama kita. Nah ternyata pada saat dibeli yaitu mereka mulai mengalami kejadian-kejadian mistik. Setelah dibeli sama kita, sama company yang B ini, setelah dibeli dan ditanyain ke masinis 3 itu, dia minta dia terawang lah sama gurunya. Ini kenapa nih, kapal ini kenapa? Oh nggak apa-apa, itu nggak ganggu. Itu cuma perkenalan dan dia penghuni baru di situ. Itu ditaruh sama si ownernya. Anjing. Ownernya yang naruh itu. Jadi memang untuk ngejagain kapalnya itu selain orang, ada juga yang begitu tuh. Untuk ngejagain kapalnya dia. Itu sadis sih. Sadis sih. Dan dia bilang itu serem loh, dia sampai ekspor katanya. Ekspor apa? Iya, penghuninya itu ekspor dari Thailand. Wah, gokil. Dikira pemain bola doang kayak ada transfer ya. Ternyata halal goib juga bisa ditransfer loh. Terus Akhirnya ya berjalan semuanya. Berjalan semuanya selesai. Gue selesai job itu agak takut sih ya untuk lanjut. mau join ya? Mau join lagi di situ? Mau join lagi di situ agak takut sih. Kirain. Karena gue dipanggil tumbal. Karena gue dipanggil lagi di situ. Dan ini mengingat udah bulan Oktober kan. Aduh, agak gimana gitu. Iya deh. Mungkin itu aja sih cerita yang apa ya, yang sebagian kecil dari gua yang bisa gua sharing apa yang gua alamin itu. Gokil. Untuk cerita mistiknya sih banyak sih untuk dari kru-kru yang lain. Tapi saya mereka nggak cerita kalau ya. Cerita setelah yang meninggal itu, cuman kayaknya terlalu banyak juga sih. Aneh-aneh sih. Mungkin bisa lo ceritain di lain kesempatan. Iya, mungkin bisa sih. Cuman sedikit garis besarnya aja ya. Ada yang cerita vampir atau segala macam. Memang untuk hal-hal yang dibilang kayak apa ya, pesugihan itu memang banyak sih di ya salah satunya di negara kita sendiri pun ada ya. Sampai ke Gunung Kawi ya. Ya kita kayaknya sama-sama tahu deh basicnya sama nih soalnya. Jadi kita sama-sama tahu untuk itu company mana tuh yang ke Gunung Kawi itu. Paham. Agak ngeri ya bongkar-bongkar begitu. Bahaya pak. Oke, mungkin sekian pengalaman dari Pak Jim. Untuk kawan-kawan followers Gulita, ya kalian bisa lah DM cerita kalian di sini. Bisa ke IG kita. Dan untuk subscriber Gulita, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalain notifikasinya. Oke, sekian gua Anka, pamit. Peace out.